Perhatian, video ini mengandung konten yang akan membuat Anda semakin cerdas. Mohon maaf, bila setelah ini ketidaktahuan Anda akan menjadi hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa channel YouTube Pangeran Bersalung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan lanjutkan literasi bersama Pangeran atau literan. Ini adalah segmen di mana kita akan baca buku, lalu kemudian kita akan ambil pelajaran dari apa yang kita baca. Kali ini kita akan membaca satu buku, meskipun nggak semua lah ya, kita ambil pilih atau tema tertentu. Bukunya berjudul Ensiklopedi 22 Aliran Tarekat dalam Ilmu Tasawuf. Ya, jadi masih berkaitan dengan tasawuf, sebagaimana kemarin kita sudah bahas beberapa tokoh atau biografi dari beberapa tokoh dalam ilmu tasawuf. Buku ini ditulis oleh Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri, ya. Dan juga diberikan kata pengantar oleh Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kemudian juga ada pengantar dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Dan sekarang kita akan membahas dulu, awalnya kita akan membaca tentang apa definisi tarekah dan juga bagaimana sejarah perkembangan tarekah yang ada di dalam dunia tasawuf. Pertama kita bahas dulu apa definisi tarekah. Definisi tarekah atau kalau bahasa Indonesia disebut dengan tarekat, ya, tarekat. Atau juga ada yang bilang tirakat, ya. Ada yang bilang tarekat, ada yang bilang tirakat. Itu sama-sama diambil dari bahasa Arab, ya. Asalnya adalah thariqah, ya. Thariqah secara etimologi bahasa, ya, secara bahasa artinya ada 8. Oh, banyak ya, 8 nih. Yang pertama, thariqah artinya jalan atau cara, ya, al-kaifiyah. Yang kedua, thariqah artinya metode atau sistem. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-uslub. Yang ketiga, thariqah juga berarti madhab atau aliran atau haluan, ya. Yang keempat, thariqah juga berarti keadaan, al-hal, ya, al-halah, ya, keadaan. Yang kelima, thariqah juga bisa bermakna pohon kurma yang tinggi, an-nakhlah at-tawilah, ya, an-nakhlatul tawilah, pohon kurma yang tinggi juga disebut dengan thariqah. Yang keenam, makna thariqah secara bahasa adalah tiang, tempat berteduh atau tongkat payung, ya. Yang ketujuh, thariqah juga bermakna mulia atau terkemuka daripada sekelompok masyarakat. Jadi yang muncul sebagai tokoh dia namanya thariqah. Kemudian yang kedelapan, thariqah juga bisa bermakna goresan atau garis pada sesuatu. Ini adalah makna thariqah secara bahasa. Nah, kemudian apa itu thariqah secara istilah dalam tasawuf? Sedangkan menurut istilah tasawuf, thariqah atau tarekat berarti perjalanan seorang salik. Salik itu adalah pengikut tarekah, atau salik itu adalah orang yang menjalani jalan tasawuf, ya, namanya salik. Thariqah adalah jalan seorang salik menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi thariqah ini adalah satu cara atau satu jalan di mana ditempuh oleh seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya yang dimaksud thariqah ini adalah macam-macam ibadah, ya. Jadi ibadah-ibadah khusus nanti yang dikerjakan oleh seorang yang ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah agar dia sampai kepada makom yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan thariqah. Dalam kitab Jami'ul Usul, ya, Fil Auliya karya Syekh Ahmad Al-Kamashkhanawi An-Naqsyabandi disebutkan at-tariqatu hiya as-siratul mukhtassah bisalikina ilallah
min qat'il manazil wa taraqqi fil maqamat. Tariqah, kata Syekh Al-Kamsyakhanawi, tariqah adalah satu perilaku tertentu, ya, satu amalan tertentu bagi orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa memutuskan atau meninggalkan tempat-tempat dia tinggal, tempat hunian dia, dan kemudian naik kepada makom tempat-tempat yang lebih mulia. Itu tariqah, ya, menurut Syekh Al-Kamsyakhanawi. Adapun menurut Ali Al-Jurjani, Syekh Ali Al-Jurjani yang wafat tahun 816 Masehi, tariqah ialah metode khusus yang dipakai oleh salik, para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan atau disebut dengan maqamat. Istilah tariqah terkadang kemudian digunakan untuk menyebut suatu bimbingan pribadi dan perilaku yang dilakukan oleh seorang mursyid kepada muridnya. Pengertian terakhir inilah yang lebih banyak dipahami oleh banyak kalangan ketika mendengar kata tariqah. Ya, jadi kebanyakan sekarang istilah tariqah itu dipahami oleh cara guru, ya, mengajarkan murid untuk bisa mencapai hakikat dari sebuah ibadah yang kemudian nanti bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tariqah memiliki dua pengertian. Pertama, ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi atau Sufi Brotherhood yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, rubat, atau khonaqoh. Ya. Bila ditinjau dari sisi lain, tarekat itu mempunyai 3 sistem, yaitu sistem kerahasiaan, sistem kekerabatan persaudaraan, dan sistem hierarki seperti khalifah tawajjuh atau khalifah suluk, syekh atau mursyid, wali atau kutub. Ya, jadi memang ini adalah tinjauan dari sisi lain terhadap tarekat. Kedudukan guru tarekat, ya, tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karamah, barokah atau syafaat atau limpahan pertolongan dari seorang guru. Kepatuhan murid kepada guru dalam tarekat laksana mayat di tangan orang yang memandikannya. Ya, ini adalah makna tarekat yang berkembang di kalangan kita, bahwa kita ikut arahan guru, ikut bimbingan guru. Seorang murid wajib taat terhadap arahan guru, itu laksana mayat atau mayit yang sedang dimandikan di tangan pemandinya. Jadi diapain aja udah ikutin aja. Itu adalah makna tarekat menurut satu pendapat. Yang saya pahami tentang tarekat ini adalah dalam beribadah yang kita tahu kan ya, kita kan ibadah itu mengikuti satu ilmu namanya ilmu fikih, ya. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang mengajarkan tentang tata cara atau syarat, syurut, rukun, arkan, dan hukum hakam terkait dengan ibadah. Ya. Sholat, bagaimana syaratnya, apa rukunnya, dan bagaimana ketentuannya, itu dibahas dalam fikih. Orang yang ibadahnya hanya fikih saja, dalam pandangan tasawuf, itu dianggap dia hanya memperelok lapisan luarnya. Dia hanya memperindah kulitnya saja, tapi dia tidak masuk ke dalam esensi yang ingin diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita secara fikih memang sempurna, tapi kalau kita tidak masuk ke dalam batinnya, ke dalam esensinya yang disebut dengan hakikat, maka yang kita persembahkan kepada Allah itu seperti kado, bungkusnya indah tapi dalamnya kosong. Apalah arti bungkusan yang indah kalau dalamnya kosong? Kan? Oleh karena itu, dalam bidang tasawuf, ibadah yang syariat ini yang dibahas dalam ilmu fikih itu mesti ditingkatkan kualitasnya, naik ke makom hakikat. Jadi ibarat kado, isinya lengkap, sempurna, bungkusannya pun sempurna, bagus. Ini memang yang kita harapkan. Nah, namun untuk menyempurnakan perjalanan syariat ini sampai kemudian kita tempuh sampai kita kepada titik esensi atau hakikat, ada satu proses yang perlu dijalani,
bagaimana menjembatani antara syariat menuju hakikat. Nah, proses perjalanan dari mulai syariat kepada hakikat inilah yang kemudian dikenal dengan thariqah atau jalan, ya, proses. Jalanan menuju thariqah dari syariat menuju hakikat yang disebut dengan thariqah ini bisa beda-beda. Ada yang lewat jalur Pantura, ada yang lewat jalur selatan, terserah, tergantung bagaimana gurunya atau mursyidnya yang membimbing dia untuk sampai ke hakikat. Makanya kita dengar misalnya dengan istilah thariqah Syadziliyah, thariqah Naqsyabandiyah. Ini adalah jalur yang dipilih oleh mursyidnya, sang pendiri thariqah, dari mulai syariat untuk menuju hakikat. Jadi mau lewat jalur mana aja, bebas-bebas aja, terserah. Itu pilihan. Yang penting tujuannya adalah sampai kepada hakikat yang nanti akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu thariqah yang kemudian saya pahami. Oke, selanjutnya kita akan baca tentang kemunculan golongan zuhud. Ya, jadi memang perjalanan thariqah ini diawali oleh kemunculan orang-orang yang zuhud. Zuhud ini adalah orang-orang yang berupaya melepaskan keterikatan dunia dan dia ingin meninggalkan dunia demi menuju akhirat, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemunculan golongan zuhud. Tarekat adalah salah satu tradisi keagamaan dalam Islam yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan, perilaku kehidupan beliau sehari-hari adalah praktek kehidupan rohani yang dijadikan rujukan utama oleh para pengamal tarekat dari generasi ke generasi sampai kita sekarang ini. Lihat saja misalnya, hadis yang meriwayatkan bahwa ketika Islam telah berkembang luas dan kaum muslimin telah memperoleh kemakmuran, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika dia telah masuk di dalamnya, dia tertegun melihat isi rumah beliau yang ada hanyalah sebuah meja dan alasnya hanyalah jalinan daun kurma yang kasar. Sementara yang tergantung di dinding hanyalah sebuah geriba atau kendi tempat air yang biasa beliau gunakan untuk berwudu. Keharuan muncul di hati Sayyidina Umar. Tanpa disadari air matanya berlinang. Maka kemudian Rasulullah SAW pun menegurnya. Apa yang membuatmu menangis, wahai sahabatku? Umar pun menjawab, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Hanya seperti ini keadaan yang kudapati di rumah Tuan, di rumah engkau. Tidak ada perkakas dan tidak ada kekayaan kecuali sebuah meja dan sebuah geriba. Padahal di tangan Tuan, di tangan engkau, telah tergenggam kunci dunia timur dan dunia barat. Dan kemakmuran telah melimpah. Lalu beliau Rasulullah menjawab, wahai Umar, aku ini adalah Rasulullah. Aku bukan seorang kaisar dari Romawi dan juga bukan seorang Kisra dari Persia. Mereka hanyalah mengejar dunia, sementara aku mengutamakan ukhrawi. Hadis ini mengajarkan kepada betapa zuhudnya Rasulullah SAW. Di saat beliau punya kunci untuk kekuasaan dunia, beliau tidak menggunakan itu untuk memperkaya diri. Beliau hanya cukup dengan apa yang beliau butuhkan saja. Satu hari, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW. Setelah menyampaikan salam dari Allah, dia bertanya, maksudnya malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, manakah yang engkau sukai? Menjadi nabi yang kaya raya seperti Sulaiman atau menjadi nabi yang papa seperti Nabi Ayyub alaihissalam? Beliau menjawab, aku lebih suka kenyang sehari dan lapar sehari. Di saat kenyang, aku bisa bersyukur kepada Allah, dan di saat lapar, aku bisa bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah alasan kenapa puasa Nabi Daud itu adalah puasa yang paling afdal. Puasa sehari, tak puasa sehari. Jadi untuk bisa ketika kenyang bersyukur, ketika lapar bisa bersabar. Masya Allah. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana sikap kalian jika sekiranya kelak telah terbuka untuk kalian kekayaan Romawi dan Persia? Di antara sahabat ada yang segera menjawab, kami akan tetap teguh memegang agama ya Rasulullah. Tetapi beliau segera menukas. Maksudnya menukas itu membantah.
Pada saat itu, kalian akan berkelahi sesama kalian, dan kalian akan berpecah belah. Sebagian kalian akan bermusuhan dengan sebagian lainnya. Jumlah kalian banyak tetapi lemah, laksana buih di lautan. Kalian akan hancur lebur seperti kayu dimakan anai-anai. Para sahabat penasaran, lalu bertanya, mengapa bisa begitu ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, karena pada saat itu hati kalian telah berpaut kepada duniawi atau materi dan takut menghadapi kematian. Di kesempatan lain, beliau juga menegaskan, harta benda dan kemegahan pangkat akan menimbulkan fitnah di antara kalian. Ini dasar-dasar yang menjadi acuan para sufi untuk berperilaku zuhud. Ya. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW tersebut bukanlah ramalan, karena beliau pantang untuk meramal, tetapi adalah suatu ikhbar bil mughayyabat, pemberitahuan tentang sesuatu yang masih gaib, yang mengandung indar atau peringatan kepada umatnya agar benar-benar waspada terhadap godaan dan tipu daya manusia atau tipu daya dunia. Sepeninggal Nabi pun ternyata apa yang beliau sabdakan itu menjadi kenyataan. Fitnah yang sangat besar terjadi di separuh terakhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dan lebih hebat lagi di zaman Daulah Bani Umayyah, di mana sistem pemerintahan telah mirip dengan kerajaan. Penguasa memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka, keluarga atau kelompoknya, dan mengalahkan kepentingan rakyat. Hingga akhirnya berujung pada munculnya pemberontakan yang digerakkan oleh golongan Khawarij, kalangan Syiah, dan kelompok Zuhad, orang-orang yang berperilaku zuhud. Hanya saja ada perbedaan di antara mereka. Kedua golongan yang pertama memberontak dengan motivasi politik, yakni untuk merebut kekuasaan dan jabatan. Sementara golongan terakhir atau golongan Zuhad, orang-orang zuhud, memberontak untuk mengingatkan para penguasa agar kembali kepada ajaran agama Islam dan memakmurkan kehidupan rohani, serta menumbuhkan keadilan yang merata bagi warga masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kehidupan rohani yang terpelihara dengan baik akan dapat memadamkan api fitnah, iri dengki, dan dendam. Meskipun saat itu Daulah Bani Umayyah merupakan pemerintahan yang terbesar di dunia dengan wilayah kekuasaannya yang sangat luas, yang terbentang dari daratan Asia dan Afrika di bagian timur sampai daratan Spanyol, Eropa di bagian barat, pada akhirnya mengalami kehancuran. Pengalaman dan nasib yang sama juga dialami oleh pemerintah Daulah Bani Abbasiyah. Meskipun saat itu umat muslim sangat banyak dan kekuasaan mereka sangat besar, tetapi hanya laksana buih di lautan atau kayu yang dimakan anai-anai. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW di atas, semua itu disebabkan oleh faktor hubbud dunia atau cinta dunia dan karahiyatul maut atau takut menghadapi kematian. Sebab yang tampak makmur hanya kehidupan lahiriah saja, duniawi saja. Sementara kehidupan batiniah mereka mengalami kesengsaraan atau kegersangan. Inilah yang menjadi motivasi gerakan golongan zuhud. Golongan zuhud inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan buku ini, karena gerakan-gerakannya mengajak kembali pada ajaran Islam yang benar dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah golongan gerakan zuhud ya, yang muncul setelah beberapa puluh tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian kita akan baca tentang sejarah perkembangan tarekat. Dasarnya, tarekat para sufi berupa ibadah zikir yang berasal dari praktek Nabi SAW, yang kemudian diamalkan oleh Al-Khulafaur Rasyidin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kemudian seterusnya sampai kepada para masyayikh dan mursyid secara bersambung sampai sekarang. Ya, jadi sebetulnya tarekat itu adalah amalan Nabi, praktek Nabi yang kemudian dicontoh oleh para Khulafaur Rasyidin, diwariskan turun-temurun sampai kemudian ketemu kepada kita semua. Dalam perjalanan sejarahnya, tarekat mengalami perkembangan dari masa ke masa. Menurut J. Spencer Trillingham, sejarah perkembangan tarekat secara garis besar melalui 3 tahapan, yaitu tahap khonaqoh, kedua tahap thariqoh, dan yang ketiga tahap ta'ifah. Pertama, tahap khonaqoh terjadi sekitar abad 10 Masehi, berarti sekitar abad 400-an Hijriah.
dapat digambarkan bahwa pada tahap ini tarekah berarti jalan atau metode yang ditempuh seorang sufi untuk sampai kepada Allah secara individual atau fardiyah, ya, sendiri-sendiri. Kontemplasi dan latihan-latihan spiritual dilakukan secara individual. Kedua, tahap thariqah. Tahap ini terjadi sekitar abad ke-13 Masehi, dan pada masa ini sudah terbentuk berbagai ajaran, peraturan, dan metode tasawuf. Muncul pula pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilahnya masing-masing. Berkembanglah metode-metode kolektif baru untuk mencapai kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sini pula tasawuf telah mengambil bentuk kelas menengah, ya. Jadi udah naik level menjadi lebih kelas menengah. Ketiga, tahap taifah. Taifah ini artinya kelompok, ya. Tahap ini terjadi pada sekitar abad ke-15 Masehi. Pada masa ini terjadi transisi misi ajaran dan peraturan dari guru tarekat yang disebut dengan syekh atau mursyid kepada para pengikut atau murid-muridnya. Pada masa ini muncul organisasi tasawuf yang mempunyai cabang di tempat lain. Pada tahap taifah inilah tarekat dikenal sebagai organisasi sufi. Sebagai organisasi sufi yang melestarikan ajaran syekh-syekh tertentu, maka muncullah nama-nama tariqah seperti tariqah Qadiriyah, tariqah Naqsyabandiyah, dan tariqah Syadziliyah. Dalam tradisi tariqah, sebagai organisasi tasawuf, murid-murid biasanya berkumpul di satu tempat yang disebut dengan ribat atau zawiyah atau khonaqah untuk melakukan latihan-latihan rohani atau zikir kepada Allah, yang materi pokoknya adalah membaca istighfar, membaca salawat Nabi, membaca zikir nafi isbat atau isim dzat secara bersama-sama di bawah bimbingan seorang guru atau mursyid, yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran atau amaliyah, aturan-aturan atau adab, kepemimpinan mursyid, hubungan antara mursyid murid atau antara guru dengan anggota tarekat, ada wasilah, ada rabithah, ada silsilah, ada ijazah, ada suluk, dan ritual seperti baiat atau talqin. Kemudian ada khususiyah, ada haul, dan manaqib. Ya, ini amalan-amalan yang berlangsung dalam tariqah. Di antara ulama sufi yang memberikan bimbingan kepada masyarakat umum untuk mengamalkan tasawuf secara praktis atau tasawuf amali adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Kemudian, menurut At-Taftazani diikuti oleh ulama sufi berikutnya seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Syekh Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Kedua tokoh sufi tersebut kemudian dianggap sebagai pendiri tariqah Qadiriyah dan tariqah Rifaiyah yang tetap berkembang sampai sekarang. Syadziliyah, kemudian Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dengan tariqah Syadziliyah yang dinisbahkan kepada nama belakangnya, dan lain-lain. Sebenarnya munculnya banyak tariqah dalam Islam pada garis besarnya sama dengan latar belakang munculnya banyak madhab dalam fikih dan banyak firqah dalam ilmu kalam. Dalam ilmu kalam berkembang madhab-madhab yang disebut dengan firqah seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Di sini istilah yang digunakan bukan madhab tetapi firqah. Dalam fikih juga berkembang banyak firqah yang disebut dengan madhab seperti madhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Zahiri, Syi'i, dan lain-lain. Dalam tasawuf juga berkembang banyak madhab yang disebut dengan tariqah. Nah, tariqah dalam tasawuf jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan perkembangan madhab dan firqah dalam fikih dan ilmu kalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tariqah juga memiliki kedudukan atau posisi sebagaimana madhab dan firqah tersebut di dalam syariat Islam. Jadi, dalam perkembangannya sampai kemudian tariqah juga itu memiliki banyak madhab-madhab, ya, seperti fikih. Fikih madhabnya ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ilmu kalam kemudian ada firqah Mu'tazilah, Murji'ah, kemudian ada firqah yang lain. Dalam tasawuf juga ada tariqah namanya, ada tariqah Syadziliyah, tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Rifaiyah, tariqah Tijaniyah, dan lain-lain sebagainya. Ini hanya beberapa firqah dalam satu cabang keilmuan. Itu sejarah perkembangannya tasawuf. Sejarah perkembangannya ilmu tariqah. Jadi berkembang karena tadi ada kelompok-kelompok yang ingin memurnikan
ajaran agama dari keduniaan, ya, yang disebut dengan munculnya kelompok zuhud. Ini saja terkait dengan sejarah dan perkembangan thariqah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.